Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mar'atus Soleha, NIM terakhir 137, akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan juga manajer keuangan. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang dikenal dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan juga kelompok untuk menerapkan rencana. Dan yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan juga giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya suatu tujuan. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Sedangkan fungsi manajer keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan dan perencanaan, yaitu mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, yaitu membantu menentukan tingkat penjualan perusahaan yang optimal, menentukan aset spesifik yang harus diperoleh dan memilih cara terbaik untuk mendanai aset. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol, yaitu berinteraksi dengan karyawan-karyawan lain untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan, yaitu berinteraksi untuk mendapatkan atau menanamkan dana perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab untuk program manajemen resiko secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi resiko dan kemudian mengolahnya secara efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa modal dari usaha atau sumber-sumber dana usaha. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tentu likuiditasnya. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka. Biasanya yang menggunakan modal sendiri adalah untuk usaha baru, karena usaha baru sulit memperoleh modal pinjaman terutama dari bank. Bank biasanya jarang memberikan pinjaman untuk usaha baru, mengingat bank belum mengenal nasabah dan nasabah belum berpengalaman. Namun, perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari perusahaan non-bank. Berikut ini kelebihan modal sendiri diantaranya. Yang pertama, tidak ada biaya seperti biaya bunga, biaya administrasi, sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Artinya, perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama. Yang keempat, tidak ada keharusan pengembalian modal. Artinya, modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama
dan tidak masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi Mbak Musifah, di mana saya di sini ke bagian materi sumber dana yang kedua, yaitu modal pinjaman. Nah, apa itu modal pinjaman? Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Nah, di mana biasanya ini modal pinjaman ini dapat diperoleh dari pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan, dan juga pinjaman dari perusahaan non keuangan. Nah, di sini contoh dari pinjaman dari uang perbankan yaitu ada perbankan swasta, pemerintah, dan juga perbankan asing. Nah, yang kedua, contoh dari pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, misalkan yaitu ada pegadaian, ada leasing, ada asuransi, ada koperasi juga. Nah, dan selanjutnya yaitu adalah investor, di mana investor adalah seseorang yang memasukkan uang ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan finansial tertentu. Nah, di sini investor di sini pada umumnya akan lebih memilih untuk memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan pemanfaatan modal usaha. Dalam membangun sebuah usaha, tanpa adanya modal usaha akan menjadi sulit untuk berproduksi apapun, dan selain itu tanpa adanya modal keinginan maka perolehan keuntungan akan terhambat. Sehingga ada 4 manfaat dari adanya modal dalam sebuah usaha, meliputi: yang pertama, untuk memastikan adanya bahan baku produksi; yang kedua, menyewa tempat; yang ketiga, membayar upah pekerja; yang keempat, tabungan. Selain itu, manfaat adanya modal kerja itu akan menunjang kepada pembentukan baiknya suatu perusahaan, karena tanpa adanya modal usaha maka perusahaan tidak akan berjalan. Berikut adalah manfaat modal usaha bagi suatu perusahaan. Yang pertama, mempermudah pendirian perusahaan baru. Yang kedua, salah satu kesulitan pendirian usaha baru adalah sulitnya memperoleh modal ventura. Jadi jika modal ventura itu didapatkan oleh suatu perusahaan maka kendala akan hilang. Yang ketiga, membantu perkembangan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan investasi. Yang kelima, memperlancar alih teknologi. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.